Halo Sobat Geosains, kali ini kita akan belajar materi menarik terutama buat kalian nih yang sering berhubungan dengan data pasang surut. Jadi bagaimana sih kita bisa mendapatkan data pasang surut yang akurat? Nah, ada beberapa cara dari pengukuran manual ataupun yang lebih modern nih teman-teman. Jadi langsung aja yuk kita ke materinya. Nah, yang pertama ada pengukuran pasang surut, baik secara manual, otomatis, atau menggunakan sensor nih teman-teman. Untuk yang manual, ini merupakan cara yang paling dasar dan konvensional. Biasanya dilakukan dengan mencatat perubahan ketinggian air laut secara langsung menggunakan alat-alat yang sederhana, seperti menggunakan penggaris pasang surut. Nah, caranya gimana sih mengukur pasang surut menggunakan penggaris pasang surut? Nah, caranya itu kita datengin nih lokasi yang ingin kita ukur ketinggian pasutnya. Dan kemudian kita tinggal catat aja nih ketinggian air laut secara berkala. Terlihat sederhana, cara ini memerlukan skill ketelitian dan konsistensi yang tinggi nih teman-teman. Biasanya metode ini juga digunakan di daerah terpencil atau untuk studi jangka pendek yang nggak memerlukan peralatan yang canggih. Terus selanjutnya ada pengukuran otomatis, di mana pengukuran otomatis ini biasanya menggunakan alat pengukur yang otomatis merekam secara rutin ketinggian air laut. Gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi cara kerjanya tuh alat pengukuran ditempatkan di lokasi pengamatan, kemudian akan dikerjakan sendiri nih sama alatnya untuk mencatat data setiap beberapa menit atau beberapa jam. Nah, data ini kemudian bisa langsung dikirim ke pusat data, jadi kita bisa memantaunya dari jarak jauh nih teman-teman. Biasanya metode pengukuran otomatis ini digunakan untuk pengamatan jangka panjang di lokasi yang strategis, seperti contohnya di pelabuhan besar ataupun di titik-titik penting pesisir. Selanjutnya ada pengukuran menggunakan sensor, di mana pengukuran dilakukan menggunakan sensor digital, seperti contohnya sensor tekanan air maupun sensor radar, yang biasanya mendeteksi perubahan ketinggian air secara akurat. Sensor-sensor ini cocok untuk pengamatan yang memerlukan data real time dan presisi tinggi, seperti untuk mitigasi bencana atau bisa juga digunakan untuk perencanaan infrastruktur pesisir nih teman-teman. Nah, selain metode pengukurannya, ada juga yang namanya stasiun pengamatan pasang surut nih teman-teman. Nah, stasiun pengamatan pasang surut ini merupakan lokasi tetap di pesisir yang dilengkapi dengan alat pengukur pasang surut, baik pengukurannya secara manual maupun otomatis. Nah, stasiun ini tersebar di wilayah Indonesia ataupun di seluruh dunia nih teman-teman. Biasanya dipasang oleh lembaga pemerintah atau peneliti yang untuk memantau kondisi air laut di titik-titik strategis. Nah, di Indonesia sendiri kita bisa menemukan stasiun pengamatan yang dikelola langsung oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Fungsinya apa sih stasiun pengamatan pasang surut ini? Nah, fungsinya yaitu stasiun ini menghasilkan data yang dimana digunakan untuk berbagai tujuan, seperti prediksi cuaca laut, terus juga bisa perencanaan pesisir, atau bahkan hingga penanggulangan bencana alam. Nah, selain stasiun pengamatan yang ada di darat, data pasang surut juga bisa diperoleh dari satelit pengamatan ya teman-teman, di mana satelit ini menggunakan radar untuk memantau perubahan permukaan laut secara global. Jadi, kita bisa dapat gambaran pasang surut bahkan dari seluruh dunia nih, bukan hanya di
di satu titik aja. Satelit ini memungkinkan kita melihat pola pasang surut dalam skala yang besar. Sangat penting untuk pemantauan iklim global ataupun memantau perubahan permukaan laut akibat pemanasan global. Nah, sekarang bagaimana kalau butuh data pasang surut tapi nggak bisa langsung mengukur sendiri di lokasi yang ingin kita tahu nih data pasang surutnya. Nah, tenang aja, ada yang namanya data sekunder, baik yang open source maupun yang berbayar. Ini adalah data yang bisa diakses secara gratis atau open source oleh masyarakat umum atau siapapun. Nah, banyak lembaga menyediakan data pasang surut open source, contohnya ada di Indonesia, yaitu melalui BIG atau Badan Informasi Geospasial, khususnya di SRGI atau Sistem Referensi Geospasial yang khusus menyediakan data pasang surut di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selain di Indonesia, ada juga website lain dari seluruh dunia, contohnya NOAA Tides and Currents, juga ada University of Hawaii Sea Level Center, juga ada GLOS atau Global Sea Level Observing System, yang mana website-website tersebut gratis dan dapat diakses oleh siapa saja. Namun, kalau kita butuh data yang lebih spesifik nih teman-teman atau lebih detail untuk proyek yang besar, ada juga nih data yang bisa kita dapatkan dengan berlangganan atau berbayar. Contohnya ada data dari ECMWF. Nah, data ECMWF ini meskipun dikenal karena perakiraan cuacanya nih teman-teman, website ini ternyata juga menyediakan data oceanografi yang bisa digunakan untuk memantau dinamika laut, termasuk arus dan pasang surut. Kemudian ada dari Copernicus Marine Environment Monitoring Service, di mana website ini menyediakan data reanalisis dan forecast tentang pergerakan air laut yang mencangkup informasi pasang surut melalui model numerik laut dan data terkait arus laut, terutama untuk tujuan cuaca laut jangka menengah hingga jangka panjang. Dari penjelasan-penjelasan tadi, data pasang surut ini biasanya didapatkan dari berbagai sumber nih teman-teman, mulai dari pengukuran manual, pengukuran otomatis, terus juga menggunakan sensor, kemudian dari stasiun pengamatan, atau bahkan dari satelit. Kita juga bisa mengakses data pasang surut melalui website-website, ada yang gratis ataupun yang berbayar. Tinggal disesuaikan aja nih dengan keperluan teman-teman.